Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai kawanan domba Allah, mari pada hari ini saya kembali mengajak kita untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari kitab Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Yang demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang remaja yang bernama Brian Warner. Dia adalah seorang remaja yang pemalu, dia tidak pede, dan dia minder di dalam pergaulannya. Mengapa? Karena tubuhnya yang terlalu kurus dan karena wajahnya yang terlalu dipenuhi oleh banyak jerawat. Nah, rupanya saudara, Brian Warner ini rupanya memang adalah remaja yang juga mempunyai lingkup pergaulan yang sangat-sangat terbatas. Pun di gerejanya, Brian Warner ini boleh dikatakan menjadi remaja yang agak diabaikan, yang tidak diperdulikan oleh rekan-rekan remajanya yang lain. Nah, suatu kali bersama dengan remaja yang ada di gerejanya, Brian Warner ini pergi ke sebuah taman hiburan. Tapi rupa-rupanya di taman hiburan itu pun Brian Warner kembali merasakan betapa dia harus sendirian, betapa dia harus terkucilkan karena tidak ada rekan-rekan yang pada waktu itu pergi bersamanya, yang mau mengajaknya bermain, yang mau peduli kepadanya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Brian Warner pun mengganti namanya menjadi Marilyn Manson. Dan kalau kita melihat dalam sejarahnya, Marilyn Manson ini adalah seorang yang menyebut dirinya Maha Bintang Antikris. Marilyn Manson atau Brian Warner ini merupakan salah satu bintang rock terheboh pada zamannya. Dan prestasinya sebagai pengikut antikris mulai terlihat dari lagu-lagu yang dibawakan, mulai terlihat dari lagu-lagu yang dinyanyikan yang merusak generasi muda beberapa waktu yang lalu. Saudara, kalau saja ada orang yang cukup peduli dengan Brian saat dia masih remaja, saat ia berada di gereja, kalau saja ada orang yang mau berteman dengan Brian, paling tidak mau memanggil namanya, kalau saja ada orang yang mengasihinya, kalau saja ada orang yang mau memperhatikan Brian Warner pada waktu itu, mungkin saja Marilyn Manson atau Brian Warner tidak menjadi seorang antikris. Saudara, melalui kisah nyata yang terjadi, kita bisa melihat bahwa Brian Warner yang awalnya hidup sebagai pengikut Kristus, yang awalnya dia juga rajin datang persekutuan di gerejanya, pada akhirnya sosoknya berubah menjadi seorang antikris karena ia merasa tidak dianggap, dia merasa dikucilkan, dia tidak diperdulikan di gerejanya, di lingkungannya. Saudara, melalui kebenaran firman Allah pada saat ini, di zaman sekarang ini, di mana banyak orang yang lebih mengejar pengakuan atas keberadaan dirinya sendiri, di mana banyak orang yang pada saat ini berlomba-lomba untuk menjadi terkenal, untuk menjadi eksis di media sosial. Pada saat ini kita
diingatkan kembali sebagai anak-anak Allah. Kita yang telah menerima kepedulian Allah, kita yang sudah diperhatikan oleh Allah, kita yang telah diterima oleh Allah dengan sebagaimana adanya kita. Marilah dalam kehidupan kita tinggalkan kecenderungan kita bersikap individualis, bersikap tidak mau peduli, tidak lagi mau menganggap sesama kita. Pada saat ini saudara, kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Allah bahwa dalam kondisi zaman pada saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita harus tetap mau peduli. Kita harus tetap hidup mengasihi sesama. Kita harus tetap hidup menghargai sesama, bagaimanapun keadaan orang tersebut. Saudara, pada saat ini kita diingatkan kembali melalui kebenaran firman Allah supaya kita dalam kehidupan kita janganlah memperhatikan melulu kepentingan diri sendiri, tetapi dalam hidup ini supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita pun menjadi berkat bagi orang lain, mari kita peduli kepada sesama yang ada di sekitar kita. Inilah panggilan hidup saudara dan saya, yaitu janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, pada saat ini marilah belajar peduli dengan orang-orang yang terdekat terlebih dahulu. Belajar peduli dengan lingkungan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Agar apa saudara? Agar jangan sampai ada yang terhilang dari persekutuan dengan Allah, dari persekutuan dengan sesama saudara seiman, seperti yang pernah dialami dan pernah terjadi dalam diri Brian Warner. Saudara, marilah kita memenangkan banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Marilah kita bersama dengan Allah kita menjaga kawanan dombanya. Dengan cara apa? Hidup peduli, tidak bersikap individualis, hidup mau menerima, mau menghargai sesama, hidup mau menghormati sesama. Karena itulah panggilan hidup saudara dan saya dalam kehidupan ini, yaitu kita diminta bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup yang Allah berikan bagi saya dan saudara adalah hidup yang juga harusnya menjadi berkat bagi sesama. Tuhan yang menolong supaya dimanapun kita ada, kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan yang jauhkan kami dari sikap individualis. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami selalu punya hati yang peduli dan mengasihi dan menghargai sesama kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Engkau selalu memperdulikan kami. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.